Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Televisi Republik Indonesia TVRI Kalimantan Selatan, senang sekali bisa menjumpai Anda pada hari ini. Besok tanggal 8 Maret 2022 diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Nah, Hari Perempuan Internasional tahun ini mengangkat tema break the bias. Apa itu? Artinya mematahkan bias-bias yang masih terus ada di lingkungan, di sekitar perempuan. Tapi kalau kita bicara mengenai kesetaraan gender atau bias gender, itu tidak hanya bicara tentang perempuan dan laki-laki, karena perlakuannya bisa sama, atau memang tapi kebanyakan perempuanlah yang mendapat imbasnya. Nah, kita akan bahas bersama kenapa tema ini masih diangkat, masih relevan untuk menjadi tema tahun ini. Bukankah mungkin banyak yang melihat perempuan sudah banyak kesempatan untuk berkarir, menjadi politisi dan sebagainya. Nah, kita akan mencari tahu dari 4 orang narasumber. Jadi tidak hanya ada di studio, tetapi juga yang ada di luar daerah, khususnya aktivis perempuan yang juga berasal dari Kalimantan Barat juga akan bergabung bersama kita di Banua Bicara hari ini. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu 2 orang narasumber yang luar biasa. Saya suka sekali dengan orang-orang atau perempuan-perempuan yang luar biasa ini. Jadi kalau ada dialog itu pasti mereka berdua nih yang ada di pikiran kami di sini. Apa kabar? Apa kabar Ibu Lena, Hanifa? Alhamdulillah baik, iya. Mbak Dewi. Terima kasih ya sudah diajak lagi. Iya, akhirnya. Iya. Akhirnya hadir di TVRI Kalimantan Selatan. Beliau ini perempuan yang luar biasa. Kenapa? Karena jarang sekali dokter perempuan lulusan luar negeri. Kemarin lulusan dari negara Australia. Dari negara Australia, PhD beliau ini. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Saya bangga punya perempuan yang luar biasa. Kita bangga, kan? Mbak. Ibu rumah tangga, ya Iya. kan, memiliki putra gitu. Tetapi kemudian pendidikannya juga masih terus jalan seperti itu. Oke, kemudian ada Ibu Mariatu Asia, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Kalau yang ibu yang satu ini suka ngurusin orang. Dan ada tanda kutip itu bukan yang jelek-jelek ngurusin orangnya ya. Maksudnya suka menghimpun perempuan-perempuan yang luar biasa. Beliau adalah ketua komunitas pelangi, begitu ya. Iya. Nah, kita mungkin nanti akan dijelaskan itu apa gitu. Jadi makanya saya bilang ngurusin orang seperti itu. Iya, baik, Mbak. Dan kami juga undang Anda untuk berdiskusi bersama kami di pesawat 3272207, 3272208. Ada 2 narasumber lagi yang akan bergabung bersama kita. Ada Ibu Hajah Aida Muslimah, beliau adalah anggota DPR RI perwakilan Kalimantan Selatan, dan kemudian ada Ibu Norberta Yati Lantok, beliau adalah Ketua Aliansi Perempuan Kalimantan untuk Perdamaian dan Keadilan Gender yang saat ini sedang berada di Kalimantan Barat. Baik, berbicara terkait bias gender, tadi saya udah bilang ya, masihkah terjadi gitu ya, pura-pura tanya, masihkah terjadi seperti itu. Tapi sebelum kita bicara masihkah terjadi bias gender atau ketidaksetaraan gender, mungkin masih banyak yang tidak bisa membedakan antara apa itu gender, apa itu jenis kelamin. Banyak yang menyamakan atau mengkaitkan gender itu dengan jenis kelamin seperti itu. Nah, kita tanya dulu sama Bu Dokter ya. Bu Dokter yang harus menjelaskan sedikit lah Bu, sebelum kita lebih jauh mengulas tentang apa saja yang sudah ketimpangan apa saja, yang kasus-kasus bias gender apa saja. Kita harus tahu dulu dong, gender itu apa Bu? Silakan. Terima kasih Mbak Dewi. Gender itu apa ya? Mungkin kalau sederhananya bisa saya sampaikan, gender itu seperti jenis kelamin budaya. Ya, Begitu. budaya. Jenis kelamin budaya. Bukan hanya alat kelamin. Jadi jenis kelamin budaya. Kalau kita mendengar jenis kelamin itu kan merujuk kepada karakteristik secara biologis. Misalnya mempunyai payudara, mempunyai jakun untuk laki-laki, mempunyai penis untuk laki-laki, dan kemudian alat kelamin perempuan vagina misalnya untuk perempuan. Nah, sedangkan untuk jenis kelamin budaya ini adalah atribut atau bisa kita katakan itu persepsi orang, ya, sifat-sifat atau karakteristik mungkin seperti itu ya, karakteristik yang ditempelkan kepada laki-laki dan perempuan biasanya itu menurut budayanya, menurut agamanya, menurut pendidikannya, menurut pokoknya situasi-situasi yang ada di sekitar laki-laki dan perempuan itu. Kalau jenis kelamin itu kita kemana saja, jenis kelamin biologis itu kita kemana saja itu sama saja. Misalnya perempuan di Arab
di Arab Saudi ya sama, mempunyai payudara, mempunyai rahim. Kita pergi ke Italia misalnya ya begitu juga, atau ke Malaysia atau kemana ya begitu juga. Tapi kalau perempuan dalam artian gender, atribut atau tadi karakteristik bisa berbeda-beda setiap negara, bisa berbeda-beda. Misalnya kalau di Arab dulu ya, sekarang kan sudah boleh, perempuan tidak boleh menyetir misalnya. Di Indonesia kan boleh-boleh saja tuh. Terus di Australia misalnya laki-laki itu dia memasak, dia mencuci piring dan lain sebagainya. Sementara misalnya di Barabai atau di hulu sungai itu kada biasa misalnya di tempat kita. Itu dia adalah laki-laki itu adalah orang yang mengerjakan pekerjaan keras. Iya, itu karakteristik yang ditempelkan oleh masyarakat tadi kepada dua jenis kelamin ini tadi. Sehingga ada perbedaan-perbedaan. Itu pun kan tidak sama masing-masing wilayah, tempat pun berbeda, kemudian waktu juga dia bisa menentukan berbeda. Misalnya kayak di Arab dulu tidak boleh menyetir, kalaupun menyetir misalnya perempuan dianggap wah kamu menyalahi kodrat. Sekarang kan sudah boleh, jadi sekarang tidak diinikan lagi. Jadi tidak konstan ya, bisa berubah, dinamis karena budaya itu. Iya, dinamis. Ya kan, budaya bisa akan selalu berubah, artinya sesuai situasi. Nah ya mungkin udah jelas ya, dimana kalau misalnya perempuan itu dibilangnya lemah lembut gitu ya. Itu kan karakteristik yang ditempelkan. Kalau kerja ya yang di dapur-dapur aja, yang ringan-ringan aja, nggak mungkin jadi mekanik kan gitu ya, persepsi. Nah, itu persepsi yang ada di daerah kita. Betul. Tapi ternyata kalau kita keluar beda lagi gitu. Termasuk itu juga berlaku kepada laki-laki. Laki-laki nggak boleh jadi, misalnya nggak boleh jadi perancang busana gitu kan. Kan ada kan gitu juga kan gitu misalnya ya. Dia itu hanya pekerjaan wanita. Kenapa? Karena laki-laki ya memang harus pekerjaan yang kasar atau keras seperti itu. Jadi memang tidak hanya terkait kepada perempuan, tetapi laki-laki dan perempuan gitu ya. Baik. Nah kemudian pertanyaannya adalah, masihkah terjadi bias gender dengan seiring kesempatan yang sangat terbuka, ya kan, kita sudah semua terbuka, semua punya kesempatan yang sama, kesempatan yang sama ya, kesempatan yang sama, masihkah terjadi? Nah, menjawab itu sebenarnya gampangnya begini, ini ada pintu ya, kesempatan. Di balik pintu itu ada berbagai keuntungan, misalnya manfaat, entah manfaat ekonomi atau pendidikan atau lain sebagainya. Pintu ini terbuka untuk siapa saja, kan begitu ya, kita memandangnya begitu loh. Setiap orang kan boleh sekolah nih, setiap orang bisa meraih pendidikan tinggi setinggi-tingginya. Lalu pintu ini terbuka, apakah semua orang bisa menuju pintu itu dengan cara yang sama, dengan situasi yang sama? Sementara kalau kita lihat di masyarakat ini secara implisit lah ya, secara tidak kasat mata, tapi kita pun menyadari ada kelas-kelas yang berbeda-beda. Misalnya ada kelompok dengan modal yang lebih besar, modal dalam artian bukan hanya kekayaannya, tapi misalnya dia mempunyai modal informasi, dia mempunyai keluarga yang terpandang dan lain sebagainya, keluarga yang baik-baik saja dalam artian bukan broken home misalnya, yang mendorong dia untuk bisa mencapai pintu tadi. Sementara ada kelompok lain yang tidak memiliki modal seperti itu, misalnya akses seperti itu, sehingga perjalanannya menuju pintu ini juga tidak sama jadinya dengan mereka yang memiliki modal lebih baik. Nah, perempuan berada di mana? Nah, kalau kita lihat misalnya budaya kita yang masih sangat kalau boleh saya katakan itu masih melebihkan laki-laki dibanding perempuan misalnya, sehingga ketika perempuan ingin mencapai pintu tadi, dia diganduli dengan dibebani dengan berbagai hal. Contoh misalnya tadi seperti yang Mbak Dewi sebutkan di awal tadi, ibu rumah tangga kok bisa sekolah misalnya. Nah, kita garis bawahi kata ibu rumah tangga tadi. Kalau misalnya nih ya, ekstrimnya nih, Mbak Dewi mewawancarai laki-laki, Mbak Dewi nggak akan menggarisbawahi bapak rumah tangga bisa sekolah tinggi. Jadi terkadang kita juga memberikan pernyataan yang memang gender lagi nih. Iya, nah makanya maksud saya ketika dia mengakses pintu tadi, saya misalnya saya ambil peran di saya dibebani 2 anak. Saya kemudian masyarakat itu menimpakan beban kepada saya, kamu kalau sekolah kamu harus benar dulu nih rumah kamu, kamu harus benar dulu. Nah itu kan beban tambahan buat si perempuan, sedangkan laki-laki tidak sama. Nah itu secara sederhananya bias yang kita lihat gitu kan. Atau kalau yang lebih sederhana lagi, misalnya di sebuah keluarga dengan kondisi keuangan yang pas-pasan misalnya ya, kita katakan dengan hanya ada punya sumber daya keuangan untuk menyekolahkan 1 orang anak.
Anaknya ada 2, laki-laki dan Bukan perempuan. Siapa? Yang mana yang dipilih? Siapa? Nah, Pertanyaannya siapa ini yang disekolahkan? padahal kesempatannya sama nih, pintunya sama, terserah mau sekolah siapa. Tapi ya itu tadi gitu kan. Kenapa harus laki-laki? Ada beban-beban yang tidak sama, yang mungkin bagi mereka yang mempunyai privilege seperti itu, apa ya privilege itu, keistimewaan. Keistimewaan mungkin tidak melihat itu gitu kan ya, sehingga dibilang loh kan kesempatannya sama, siapa aja boleh sekolah. Nggak segampang itu Ferguson kan gitu tuh cerita. Oh gitu ya. Jadi ingat Meksiko. Ya, nih ke Ibu Marito Asia. Komunitas pelangi ya, sebelum bicara ini tadi kan saya mau nanya nih, komunitas pelangi. Itu perempuan semua atau seperti apa? Iya, perempuan semua. Perempuan semua. Kenapa ada komunitas ini dan apa saja program dan sebagainya? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Jadi saya ingin sampaikan bahwa komunitas pelangi ini sebenarnya adalah di awal kita inisiasi itu adalah wadah bersama perempuan kepala keluarga, kepala keluarga dari berbagai agama untuk kesetaraan, keadilan dan kepala keluarga artinya single parent. Single parent. Iya. Kenapa jadi harus ada komunitas? Ya, karena kenapa mereka harus berkumpul menjadi satu? Apa yang terjadi selama ini? Oke, jadi saya kira apa yang kita lakukan, kenapa kita perlu mewadahi perempuan kepala keluarga, sebenarnya sangat relate ya dengan apa yang kita perbincangkan hari ini. Tadi ada disinggung soal bias-bias segala macam. Nah, salah satu bias itu adalah ada pelabelan yang kita lihat atau stereotype di masyarakat bahwa perempuan kepala keluarga atau dulu kita di awal itu single parent ya, tapi kemudian melihat perkembangan yang ada, ternyata kalau single parent itu nggak mencukupi untuk mewadahi keberagaman perempuan gitu ya. Jadi akhirnya kita luaskan, jadi yang kita sebut dengan perempuan kepala keluarga ya diantaranya adalah single parent tadi, tapi ada juga yang suami ada tapi tidak bekerja atau barangkali juga kerjanya di laut gitu, sehingga aktivitas segala macam di masyarakat itu juga diambil alih oleh istri secara tidak langsung. Tapi label sebagai kepala keluarga tetap suami. Nah, tapi yang ingin kita tekankan sebenarnya adalah kita masih melihat bahwa ada pandangan-pandangan yang negatif gitu ya terhadap perempuan single parent dan atau perempuan kepala keluarga tadi, dianggap sebagai pengganggu rumah tangga orang gitu ya, diantaranya tetapi ketika laki-laki yang menjadi single parent beda. Tidak ada dekatan tidak ada istilah dia pengganggu, dia akan menjadi ancaman. Betul. Itu tidak ada. Nah, pengaruhnya apa Mbak? Pengaruhnya itu sangat besar sekali, karena ketika ada lekatan-lekatan seperti itu, maka perempuan kemudian menjadi sangat takut untuk dia bisa berbaur di masyarakat, untuk keluar. Nah, dan mengambil kesempatan, yang tadi disampaikan oleh Ibu Lena tadi ya. Nah, jadi lebih jauh lagi kalau kita tarik, akhirnya kan ada soal pemiskinan perempuan secara tidak langsung. Karena akses dia untuk misalnya mendapatkan untuk bekerja gitu ya, ataupun hal-hal lain yang sebenarnya itu untuk memperkuat kapasitas dia setara dengan yang lain, itu perempuan, mohon maaf, tanpa label yang ini tadi jadi agak terhambat gitu ya. Nah, itu yang kita rasakan kenapa kita perlu mewadahi perempuan single parent tadi. Dan lebih jauh lagi ini berbasis antar iman, Mbak. Jadi kalau kita melihat identitas perempuan itu artinya ada banyak layar gitu. Jadi kita tidak hanya melihat perempuan single parent, tapi juga ini ada di belakangnya ini ada agamanya tadi ya, beragam, misalnya kita ada Islam, ada Kristen dan lain-lain gitu. Nah, belum suku dan segala macam. Nah, di kita ini juga belum semua kemudian bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Jadi ketika anggap saja ada perempuan single parent, dia dari sisi ekonomi lemah gitu ya. Nah, kemudian ditambah misalnya ada soal agama juga yang misalnya, mohon maaf nih, non muslim misalnya ya. Nah, itu barangkali akses dia untuk mendapatkan simpanan misalnya ya, ke bank ataupun ya yang sederhana aja misalnya, akses dia untuk mendapatkan kehidupan yang layak, akses dia untuk mendapatkan ekonomi segala macam, itu menjadi menjadi terbatasi. Ya, pasti akan diprioritaskan ya, selama ini yang kita lihat diprioritaskan adalah yang mohon maaf dianggap mayoritas. Nah, jadi perlu ada perlu kita temani ya, kalau kita membersamai ibu-ibu supaya mereka juga punya
kekuatan, punya keberanian, punya kepercayaan diri, dan alhamdulillah seiring waktu kita merasa bahwa wadah ini adalah wadah untuk kita belajar bersama tentang berbagai isu-isu keadilan gender, dan terus apa sih yang bisa kita lakukan agar kita juga bisa menyikapi isu-isu publik yang hari ini juga menjadi isu bersama kita. Baik. Ya. Nah, sebelum ke Mbak Lena lagi, kita sapa ya, sudah bergabung nih. Ada anggota DPR RI. Ibu cantik, Ibu Aida Muslimah, Ibu Hazah Aida, bisa mendengar kami? Kita yang nggak dengar malah. Kita yang nggak dengar sebentar. Kalau Ibu dengar kali ya. Kalau kita belum dengar Ibu. Udah dengar kok suaranya Mbak Dewi, udah dengar kita. Oh iya, kami baru dengar. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Salam sehat juga ya buat teman-teman di studio. Nah iya, Ibu tadi dengar juga ya perbincangannya ya Bu ya? Sebagian dengar. Oke, nah baik. Sebelum ke Ibu, kita ke Mbak Lena lagi ya Bu ya, sebentar. Mbak Lena, tadi kan kita bicara secara umum nih ya, bias gender yang masih terjadi di masyarakat. Kebetulan ini Ibu Aida dan pemirsa, Ibu Lena ini juga seorang akademisi gitu ya, di bidang hukum. Beliau tuh konsen banget mengenai hukum yang terkait dengan perempuan. Apa yang masih sering terjadi di bidang hukum soal yang kita bicarakan saat ini, bias gender apa yang sering terjadi dan mengemuka? Yang paling menjadi concern saya itu sebenarnya akses keadilan ya Mbak ya, hak perempuan untuk memperoleh keadilan seperti itu. Ini banyak sekali PR-nya gitu ya. Kalau mungkin saya kerucutkan misalnya terkait dengan kekerasan seksual misalnya. Ini banyak PR-nya, terutama ini ada Bu Aida di sini. Saya Bu Aida nih ini nanti. Ya, nanti juga tolong Bu bantuannya. Satu, yang pertama itu kita masih memiliki ganjalan yang luar biasa terkait dengan rancangan undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual yang sudah 6 tahun ini yang Mbak Atul ya. Yang sudah 6 tahun ini delay, terus menerus delay. Terus kita juga mempunyai rancangan undang-undang PRT, pembantu rumah tangga, di mana di sini saya sebenarnya agak gimana gitu ya istilah PRT, saya lebih cenderung ART gitu ya, asisten rumah tangga. Cuman ini pun masih perdebatannya luar biasa panjang, karena kalau kita lihat asisten rumah tangga ini kan hampir 100%-nya kalau boleh kita katakan 90% lah ya, 95%-an itu adalah perempuan, dan mereka berada di dalam lingkup personal, di dalam lingkup rumah tangga domestik yang kalau boleh kita katakan itu hampir terlindung dari dunia luar, terutama mereka yang berada yang tinggal di dalam gitu ya, 24 jam. Bagaimana mereka mungkin rentan terhadap kekerasan, baik kekerasan seksual, fisikal maupun psikologis. Lalu kemudian PR lainnya menurut saya adalah rancangan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender KKG. Kita juga belum punya. Belum ini, kita hitung sudah banyak kan PR itu. Padahal itu kan dasarnya itu. Itu RUU-nya kalau saya tidak salah ingat dari 2011 itu Mbak, lebih lama itu dari TPKS ya. Itu juga belum juga. Terutama memang kalau saya lihat itu perdebatannya masih seputar istilah-istilah yang dipergunakan. Gender tadi itu masih banyak masyarakat yang masih bahkan mungkin di tataran penyusun kebijakan yang masih antipati seperti itu ya terhadap istilah gender ini. Padahal kalau kita mau membuka diri untuk menyelam lebih jauh, misalnya kita tidak melihat ini ada misalnya yang ditakutkan itu misalnya liberalisme atau isme lainnya yang mungkin yang ditolak oleh yang tidak diakomodir atau tidak disukai di negara kita. Lalu kita juga masih PR sekali terkait dengan peraturan menteri terkait dengan penanganan kekerasan seksual, tapi bukan yang di perguruan tinggi ya, yang di pendidikan, di kalangan itu sudah ada. Saya lupa nomornya, permen itu sudah ada peraturan menteri, tapi itu pun belum teraplikasi dengan baik. Lalu kita masih PR dengan Permendikbudristek Dikti yang 30 2021. Tapi sebenarnya ini kabar baik juga untuk kawan-kawan pegiat gender di Kalimantan Selatan, untuk Universitas Lambung Mangkurat sudah baru saja selesai. Baru saja memilih Satgas untuk penanganan kekerasan seksual. Kebetulan saya juga salah satu yang terpilih, alhamdulillah. Sama-sama. Ini sekalian ini gitu kan promosi ULM. Bawa ULM peduli, terutama tadi kita kembali kepada PR tadi. Ini PR-nya panjang sekali gitu ya. Mengapa lalu misalnya kayak undang-undang Permendikbudristek ini penolakannya luar biasa panjang gitu ya, sama dengan
rancangan undang-undang TPKS ini. Itu masih perdebatan-perdebatan. Nah, itu kalau kita lihat lingkup yang lebih besar, berarti PR terhadap kesetaraan dan keadilan gender ini masih panjang sekali mungkin. Iya, itu buktinya belum juga. Padahal di RU-nya sudah sebelum PPKS ya. Lama banget ya. Oke, kita menyapa lagi. Kita sudah karena kita ada ini aktivis-aktivis Kalimantan Selatan. Siapa tahu nih berharap di pulau lain, bukan di pulau lain sih, di daerah lain bisa lebih baik atau bagaimana? Kita kan harus cari tahu nih apa perbandingannya seperti itu. Kita ke Kalimantan Barat, ada Ibu Norberta Yati Lantok. Selamat sore Ibu, sudah bergabung? Beliau adalah Ketua Aliansi Perempuan Kalimantan untuk Perdamaian. Belum ya? Halo Ibu. Oke, ibunya belum nih ya. Kalau gitu ke Ibu Aida. Ibu Aida banyak banget ini PR-nya Ibu. Ibu Aida dengar ya Bu? PR-nya banyak. Dengar Mbak. Iya banyak sekali Ibu. Yang undang-undang yang diharapkan mampu untuk meminimalisir lah bias gender ataupun ketidaksetaraan gender itu dan kemudian banyak sekali yang memang tugas yang diminta oleh masyarakat gitu, anggota dewan bisa segera mewujudkannya. Tapi sebelum itu Ibu kan seorang politikus seperti itu Bu. Banyak yang mengatakan bahwa politik itu kejam dan hanya laki-laki yang mampu bertahan. Nah, apakah memang di dunia politik ini pun masih terjadi bias gender atau seperti apa Bu? Seiring perkembangan zaman yang ibu rasakan, bisa berbagi Ibu pengalamannya Ibu, silahkan. Iya, baik, terima kasih Mbak Diana. Salam kenal juga buat ibu-ibu pemerhati perempuan di Kalsel. Ya, salam kenal Ibu. Oke, ya jadi begini ibu-ibu sekalian, memang sebenarnya saya bukan seorang politikus tulen, sebenarnya, iya kan? Baru. Iya. Tapi tantangannya. Iya benar. Jadi berdasarkan beberapa bulan kita masuk di dalam lingkungan politikus, jadi kita bisa melihat, kita bisa mendengar bahwa memang masih banyaknya hambatan-hambatan yang dialami oleh perempuan ketika dia masuk dalam ranah politik. Dalam ranah politik, iya betul itu. Dan selama ini memang kesempatan perempuan untuk duduk di parlemen masih sangat sedikit sekali, masih kurang sekali, dan kita juga patut bersyukur bahwa sudah ada peraturan dari pemerintah, undang-undang yang mengatur itu bahwa partai politik ketika untuk mencalonkan seorang anggota DPR, DPRD, DPR provinsi dan DPRD itu harus memenuhi kota perempuan sebesar 30%. Nah, tetapi kenyataannya di lapangan pada saat pemilihan itu tidak mencapai 30%, ya kan? Nah, jadi memang ada hambatan-hambatan dan persiapan-persiapan yang harus dilakukan si calon perempuan ini ketika dia ingin mendaftar sebagai seorang calon legislatif. Memang ada beberapa hal yang harus memang kita persiapkan. Artinya gini, jangan sampai nanti partai ini mengajak si perempuan ini untuk hanya sebagai pelengkap. Hanya sebagai pelengkap saja, dan kenyataan memang seperti itu yang saya lihat di lapangan gitu loh. Benar ini. Jadi harapannya saya paling tidak perempuan harus membekali dirinya untuk dia siap ketika diajak untuk menjadi calon seorang anggota legislatif. Jadi kepercayaan diri yang dia miliki itu sudah dia persiapkan jauh-jauh hari. Terus juga ilmu, tantangan yang nanti akan dihadapi ketika berhadapan dengan kaum perempuan di parlemen itu juga penting gitu loh. Dan itu memang harus kita bekali jauh-jauh hari. Beberapa kegiatan-kegiatan mungkin itu hanya sebagian penunjang saja dari si perempuan untuk ketika dia turun ke masyarakat. Ya, begitu, tapi Mbak. kemudian perlakuannya ketika ibu ada di parlemen seperti itu dan secara persentase kan memang lebih banyak laki-laki kan gitu. Gimana itu Ibu? Nah, itulah yang saya bilang tadi, tantangan yang harus kita hadapi gitu kan. Artinya kita perempuan bisa menunjukkan jati diri kita bahwa kita pun mampu bersaing dengan kaum bapak-bapak yang duduk di parlemen. Yaitu tadi dengan pembekalan diri yang kita
kita pelajari, terus dengan wawasan yang kita kita lebih banyak dipelajari, terus juga kita harus berwawasannya lebih dengan berkumpul dengan orang-orang yang mungkin lebih paham tentang itu. Paling tidak ya itu tadi, sama seperti saya juga. Saya kebetulan memang duduk di Komisi 2, Bu. Jadi anggota rekan-rekan kita semua tuh memang senior semua, mereka betul-betul mengerti. Komisi 2 tuh luar biasa berat itu. Iya, jadi kita memang harus banyak-banyak belajar dengan para senior kita gitu loh. Nah, ketika tadi kan kita bilang stereotype ataupun gender, jenis kelamin berdasarkan budaya, seperti itu kan ada stereotip. Jadi apakah ketika pemilihan atau penentuan komisi, ya kan, itu kan sesuai bidangnya, betul. Itu juga bisa juga kan menurut saya terjadi bias gender. Kalau perempuan tuh sebaiknya komisinya urusannya adalah budaya, masyarakat, ya, pendidikan, masyarakat. Apakah itu masih terjadi, Bu? Ya itu tadi, semuanya tergantung dari taksi ya yang menentukan apakah kita duduk di komisi berapa gitu. Ya, tapi itu masih di latar belakang itu nggak? Kalau perempuan harusnya ya komisinya ya terkait dengan budaya, pendidikan, seperti itu. Atau memang dilihat dari kemampuan? Kalau menurut saya memang harusnya seperti itu, sesuai dengan kemampuan si perempuan, si perempuan gitu loh. Tapi kan kita harus apa ya, karena kita namanya kader. Oh iya, paham saya. Aturan kader gitu. Harus aturan dari partai politik. Baik, Ibu nanti ada pertanyaan mengenai PR-PR tadi, Bu. Sampai sejauh mana anggota dewan itu bisa mendorong direalisasikannya undang-undang yang memang peduli dengan apa yang kita bicarakan. Tapi kita ke ini dulu, Bu, ke Kalbar dulu ya, izin ya Ibu Aida. Kita ke Ibu Norberta. Apa kabar Ibu? Saya ini nggak tahu panggilan ibunya Ibu Yati atau Ibu Norberta. Apa kabar? Selamat sore. Halo, selamat siang. Oh, di sana masih siang. Pantesan senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman di Kalsel. Salam kenal, saya dari Kalbar. Berasal dari Aliansi Perempuan Kalimantan untuk Perdamaian dan Keadilan Gender. Nah, ini kabar baik, Mbak. Ya, kalau dilihat ini aja ya, Ketua Aliansi Perempuan Kalimantan untuk Perdamaian dan Keadilan Gender, seolah-olah ketika ini dibuat ada hal-hal yang tidak adil. Nah, seperti itu. Bagaimana kondisinya, Ibu? Kita tadi bicara banyak, apakah masih terjadi bias gender? Nah, bagaimana dengan Kalimantan Barat, Ibu? Bisa dikasih ceritanya sama kita di sini, Bu? Ya, saya berbasis di Kalimantan Barat, tapi saya sebenarnya ingin sekali untuk memaparkan pandangan atau pengamatan saya sebagai aktivis perempuan yang cukup lama concern di bidang isu gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, kalau konteksnya Kalbar, kalau kita bicara soal bias gender, saya pikir persoalan ini kurang lebih sama ya dimanapun, karena ini menjadi isu global dan kalaupun ada perbedaan itu memang ada konteks-konteks sosial atau konteks budaya lokal atau konteks tertentu di mana itu bisa berbeda mungkin dalam hal yang tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau kita lihat soal bias gender dimanapun itu masih sama ya, karena faktor penyebabnya atau cara pandang yang melihat satu jenis kelamin lebih unggul dari yang lain. Nah, sehingga preferensinya atau kecenderungannya berpihak atau memilih satu jenis kelamin. Nah, selama ini memang karena sistem kita masih dominan patriarkal, kemudian yaitu mempengaruhi mindset orang, sehingga jenis kelamin itu tadi yang disebut jenis kelamin gender atau perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dengan label, stereotype dan segala macam yang dilekatkan kepada perempuan dan laki-laki. Nah, sehingga itu menyebabkan salah satu kelamin itu menjadi lebih unggul dari yang lain. Nah, kalau kita lihat di berbagai lini, misalnya di misalnya di pemerintahan, di lembaga-lembaga, di organisasi, secara normatif itu tidak ada bias gender kalau kita lihat. Misalnya tadi dicontohkan ibu yang mengatakan bahwa
partai dan lembaga-lembaga organisasi itu mensyaratkan keterlibatan perempuan minimal 30%. Nah, artinya sikap yang normatif atau affirmative action dari gender itu sendiri, dari kebijakan gender itu sudah ada, di mana ruang dan kesempatan itu diberikan kepada perempuan. Nah, persoalannya adalah mengapa perempuan masih kurang keterlibatannya, terutama di tingkat pengambilan keputusan atau tingkat pimpinan atau kepengurusan dalam satu lembaga atau dalam kepemerintahan misalnya atau jenjang karir di tingkat top manajemen atau yang lebih tinggi gitu ya. Karena perjuangan yang sekian lama ya yang cukup lama ya untuk melepaskan diri dari dari perangkap atau domain yang terlalu kecil gitu atau sempit, misalnya di domainnya atau ranahnya hanya rumah tangga atau domestik, di mana perempuan ditempatkan pada ranah-ranah yang domestik, misalnya ya ibu rumah tangga, mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keperluan keluarga, suami, anak-anak. Kemudian kalaupun melangkah ke ranah yang lebih publik atau sosial, itu pun sangat terbatas dan perannya masih stereotip domestik tadi. Misalnya terlibat dalam satu organisasi, ya masihlah perempuan ditempatkan pada misalnya bagian-bagian yang stereotip perempuan, konsumsi dan sekretaris. Artinya susah sekali untuk merubah itu ya, yang hal yang sudah berkurang gitu. Tetapi stereotip itu masih melekat walaupun ruang itu sudah diberikan, kesempatan itu sudah ada. Baik, Ibu Norberta dan Ibu Aida, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana ya, kita akan meneruskan. Saya juga akan bertanya kepada Ibu Norberta dengan kelompok Ibu sendiri, apa yang sudah dilakukan gitu ya untuk bisa mendobrak ini, dan stereotip ini harusnya luntur seiring zaman itu, harusnya luntur kayak baju kan warnanya harusnya luntur, ini kok kayaknya tebel banget gitu, nggak luntur gitu. Nah, apa yang dilakukan? Kemudian Ibu Aida tadi masih kita ingin dengar jawabannya mengenai apa upaya wakil rakyat kita untuk mendorong undang-undang yang diminta oleh masyarakat ini juga segera diwujudkan. Tapi lepas yang berikut ini. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh Oboy, Mbah Tejo. Kalau masih menonton TV model lawas, iya nangka itu. Tunan, di rumah seutuh Mbah Digital, barasih, jarani, bening. Mantap barangnya. Mbah, kemana? Nemoni Mbah Digital. Kini tinggal aku Wih, Mbah Tejo sekalinya
Apa habar Mbah? Jare anak omahmu ana Mbah Digital. Nah, salam anang nih mulak uang. Mbah Digital itu artinya imbah. Setelah TV saya ini digital, gambarnya beneng, suaranya jernih. Nah, ini Mbah kopinya. Lain uang maksudnya. Tuna alatnya nang mulai jadi digital lawan cenggeh. Ngarannya set top box. Oi, kita. Mbah Tejo hendak kemana pulang, pian? Beli yang canggih. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Kalimantan Selatan. Kita masih bicara di dalam program Banua Bicara dan kita masih membahas terkait dengan tema kita kali ini yaitu lawan bias gender. Nah, kita masih bersama dua orang narasumber di studio, ada Mbak Lena, ada kemudian ada Mbak Mariato Asia, yang kemudian ada dua orang di Zoom, ada Ibu Haja Aida Muslimah dan juga Mbak Berta ya. Kalau Mbak Berta tuh kayak inget vokal ya, Mbak Nur Bertayati. Baik, nah sebelum ke Mbak Berta, No Bertayati dan Ibu Aida, kita ngelanjutin dulu nih. Nah pemirsa, tadi kan sempet tuh saya katakan sebelum break gitu ya, saya bilang tadi Ibu Berta juga bilang bahwa stereotip yang selama ini itu ada di wanita itu mengakar sampai saat ini tuh sepertinya tetap aja, dan saya juga bilang kok nggak bisa luntur ya, nggak bisa luntur. Dan bahkan saya baru dapat bocoran bahwa Komnas Perempuan baru saja merilis angka kekerasan atau pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap perempuan itu di tahun 2021 itu naik 85%. 82 ya, sekitar gitu, kurang lebih lah 80% aja saya sudah mau pingsan dengarnya ya kan. Naik 20% saja, naik 50% saya sudah pingsan. Karena kenapa ya? Artinya ada kontradiktif ketika pendidikan semakin meningkat, ya kan? Ya kan, wawasan semakin meningkat. Kok justru hal seperti ini semakin naik gitu kan? Artinya bukan saya mengharapkan ada luntur, ini kok malah tebal. Kok malah tebal gitu ya. Nah gimana tuh Mbak Lena ngelihatnya? Apa yang terjadi gitu loh? Apa yang terjadi? Apa gitu yang terjadi? Apa yang salah gitu? Jadi kalau kita melihat angka itu, melihat data itu sebenarnya tidak bisa juga melihat data angkanya secara literlek gitu ya, kalau ujar orang Banjar tuh. Angkanya saja. Kalau kita lihat misalnya di tahun 2021, Catahu 2021 berarti yang terjadi tahun 2020 ya. Itu ada penurunan sebesar 30%. Lalu sekarang yang tadi pagi saya ikuti juga itu ada kenaikan angkanya sekitar 80% lebih lah. Nah, ini mengapa sedrastis itu? Kalau kita lihat angka, misalnya ketika 30% di Catahu 2021 yang berarti data 2020, ada penurunan itu kita membacanya bahwa terjadi pandemik kan ya. Jadi mereka di rumah saja. Nah, di rumah saja. Kenapa kok turun? Apakah berarti kekerasan terhadap perempuan itu turun? Tapi sebenarnya bukan begitu. Kalau kita melihat ini kan angka yang melapor ya. Angka yang melapor dari lembaga penyedia layanan misalnya seperti LKBH, Lembaga Bantuan Hukum dan lain sebagainya. Dan juga data-data dari yang tentunya seperti misalnya dari Badilah gitu ya, seperti dari Pengadilan Agama di seluruh Indonesia misalnya seperti itu. Ada penurunan ternyata di Catahu 2021 yang berarti data 2020 itu karena sulitnya masyarakat terutama perempuan untuk mengakses bantuan hukum. Lalu kemudian penyedia layanan juga banyak yang tidak bisa mengakses. Karena kan kaget nih ya, kaget ketika pandemik, lalu yang biasanya buka gitu kan lembaga bantuan hukum segala macamnya buka, itu jadi tutup, orang tidak bisa mengakses kan seperti itu. Jadi angkanya turun. Nah, angkanya turun pada saat itu. Nah, sekarang di tahun 2022, Catahu 2021 ini memperlihatkan lonjakan yang luar biasa. Ini berarti memang ada ini suatu hal yang baik juga menurut saya ya, di satu sisi. Banyak orang lapor. Berarti banyak pengaduan, banyak yang lapor meskipun ya kita
melihat juga ini berarti pada masa pandemik juga terjadi lonjakan yang luar biasa juga terhadap mengenai kekerasan terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender terutama yang terhadap perempuan. Baik, Mbak Lena, menarik ini karena akan sangat berhubungan dengan ketika Mbak Lena menjelaskan di awal, ini ada kesempatan, tetapi setiap orang atau setiap perempuan itu punya lingkungan masing-masing yang justru membatasi untuk meraih pintu itu. Artinya kan orang-orang di sekitar kita juga, orang-orang terdekat juga yang melakukan bias gender. Tapi nanti jangan dijawab dulu ya. Kita ke kabar dulu. Mbak Norberta Yati. Mbak, tadi Mbak udah mengatakan kondisinya seperti apa. Nah, ketika ada sebuah komunitas, tadi Mbak Mariato juga bilang dia bikin komunitas itu untuk mewadahi perempuan-perempuan dalam tanda kutip yang memang memerlukan bantuan gitu untuk bisa bebas dari apa yang menjadi kendala mereka selama ini. Lalu apa upaya komunitas-komunitas perempuan untuk mendorong hal ini untuk bisa lebih baik lagi? Gimana tuh Mbak Berta? Silakan. Baik, terima kasih. Nah, kami di Kalimantan Barat, terutama misalnya kami dari Lembaga Aliansi Perempuan Kalimantan untuk Perdamaian dan Keadilan Gender, melakukan upaya-upaya yang lebih fokus kepada edukasi dan penyadaran kepada masyarakat, terutama kelompok perempuan yang ada di grassroots atau di level ini di level masyarakat bawah, di level pedesaan misalnya. Kenapa itu kami rasakan penting? Karena selama ini misalnya pemahaman atau pengetahuan tentang ketidakadilan gender atau persoalan-persoalan gender itu masih belum mereka akses atau belum mereka serap. Nah, sehingga perempuan memandang atau berjalan mengalir dengan persoalan hidup mereka, misalnya mereka mengalami misalnya beban ganda, mereka mengalami marginalisasi secara ekonomi, mereka juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan seksual dan bentuk-bentuk lainnya juga. Nah, tetapi kesadaran bahwa itu persoalan itu belum ada. Nah, sehingga kami merasa perlu untuk ambil bagian atau partisipasi melakukan pendidikan dan penyadaran kepada kelompok masyarakat, terutama kepada kaum perempuan, agar mereka memahami situasi dan kondisi mereka sendiri. Nah, kemudian mendorong mereka untuk mampu keluar menjadi berdaya, bukan menjadi korban. Nah, sehingga mereka menjadi role model bagi komunitasnya atau masyarakat di sekitar mereka. Jadi apa yang kami lakukan lebih kepada edukasi dengan membangun kepemimpinan perempuan atau peningkatan kapasitas perempuan, intinya memberikan wawasan, pandangan-pandangan yang tentang kesetaraan gender dan adil gender. Kemudian memberikan pemahaman kepada perempuan juga untuk bisa menjadi pemimpin dalam pengertian yang bukan jabatan, bukan pangkat, tetapi lebih berdaya, memimpin diri sendiri, memimpin keluarganya, memimpin komunitas, dengan pengertian yang menjadi pengaruh, memberi pengaruh kepada sekelilingnya, lingkungannya. Nah, dalam isu yang lebih luas, misalnya bagaimana peran perempuan dengan perubahan iklim yang sekarang menjadi isu yang global, mencemaskan bagi kita semua. Kemudian bagaimana perempuan menyikapi tentang misalnya pandemi COVID-19 kemarin yang lagi marak-maraknya, dan sekarang juga masih menjadi masalah kita. Bagaimana perempuan keluar dari persoalan pribadinya, misalnya tadi pernah menjadi korban KDRT, menjadi korban karena pandangan-pandangan stereotip yang menindas perempuan atau memarginalkan perempuan dan berbagai akses mereka ke sumber daya misalnya. Nah, pertama bagaimana perempuan berdamai dengan dirinya sendiri dan bisa keluar dari persoalannya dan mampu membuat posisi tawar dengan relasi yang lebih luas, terutama dengan laki-laki. Nah, kita lebih melihat perjuangan ini bukan perlawanan, tetapi lebih kepada memberdayakan diri sendiri dan
membuat posisi tawar, sehingga kita tidak meminta peluang, kita tidak meminta kesempatan itu diberikan, tetapi atau sebagai bonus ke kita, bukan, tapi kita memang diberikan kesempatan karena untuk meraihnya, itu sudah baik gitu ya. Tapi kalau perempuan tidak disadarkan kesempatan itu ada pun. Nah, baik. Ya, terputus ternyata ya. Kita akan coba lagi. Itu nyambung lagi tuh. Ya, nanti kita coba lagi. Ada terputus. Kita coba dicoba lagi Pak Produser ya. Untuk Ibu Aida, paling tidak Ibu Aida belum menjelaskan. Ada pertanyaan yang masih harus dijelaskan oleh Ibu Aida. Baik, kita dari apa yang digambarkan oleh Ibu Berta dari Kalimantan Barat, itu juga tentu menjadi perhatian komunitas di sini ya. Karena Mbak kan bukan hanya di komunitas Pelangi saja, saya tahu itu. Pokoknya komunitas yang memang bergerak untuk bisa meningkatkan kapasitas perempuan, seperti itu ya Mbak. Nah, bagaimana? Apakah memang apa yang dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan oleh komunitas-komunitas itu memang membuahkan hasil kah? Atau mungkin ternyata hal ini hanya sampai kepada orang-orang yang ada di dalamnya saja, karena mungkin komunikasi itu juga tidak berkembang, tidak kemudian continue, kan harusnya ada rantai seperti itu ya, menyebar lagi ke tempat lain, itu seperti apa? Gimana selama ini ketika ada satu program pemberdayaan, apakah putus di situ saja atau bisa? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Saya senang sekali tadi mendengar apa yang disampaikan atau sharing dari Mbak Noberta tadi ya. Ya, saya kira sebagai bagian dari masyarakat sipil memang kita harus mengambil peran ya, untuk memutus mata rantai ketidakadilan gender yang hari ini masih tebal tadi ya, soal segala macam. Jadi saya kira iya, memang kita harus melakukan penyadaran secara sinergi ya, semua harus mengambil peran, tidak terkecuali kita tadi misalnya yang mengambil peran untuk melakukan penyadaran di grassroots. Nah, itu pun juga yang kita lakukan di komunitas Pelangi misalnya ya, dan teman-teman lain yang saya tahu juga banyak bergerak di grassroots juga. Nah, jadi kalau kita memang alhamdulillah sampai hari ini kita tetap lanjut, jadi kita tidak programatik misalnya, oh ini difasilitasi apa gitu ya, atau funding atau segala macam, tidak. Tapi ini sebuah kesadaran bersama, kita tetap lanjut, misalnya seperti kegiatan kita belajar bersama, itu rutin gitu ya, tiap bulan itu kita ada rutin pertemuan ibu-ibu tadi, dan kita ada isu-isu terkait soal isu perempuan tadi yang kita dialogkan bersama di situ. Nah, itu sampai hari ini rutin. Nah, dan kemudian juga ada sekolah perempuan. Memang ini agak terhenti ketika pandemi ya, Mbak ya. Sekolah perempuan itu agama, perempuan dan perdamaian. Nah, dari dua itu setidaknya di samping ada yang lain, kita ada juga penguatan ekonomi. Itu juga bagian dari untuk tadi ada soal membangun meningkatkan kapasitas diri pengetahuan, merubah mindset. Nah, itu yang sangat penting. Nah, tentu untuk merubah mindset tadi itu nggak mungkin dalam hitungan 1 hari 2 hari, tidak mungkin. Itu memang jangka panjang, tapi kita melihat ada perubahan-perubahan itu dari yang awalnya tidak mau tahu gitu ya, sekarang ada bagaimana mereka juga tahu bahwa ini ada persoalan ini nih di sekitar mereka, dan di diri mereka pun udah tahu, Bu, kami ada ini misalnya terkait ada persoalan yang mereka alami, mereka udah mau mencari tahu gimana nih cara udah berubah mindsetnya. Jadi tadi memberdayakan diri mereka sendiri Ibu Berta dulu tadi bilang. dari situ, dan kemudian mereka juga bisa berbagi di komunitasnya. Ya, jadi dan bahkan merujukan, Bu, ini teman kami ada yang seperti ini. Nah, jadi sistem jejaring itu yang kemudian membuat kita menjadi juga sangat terbantu tadi untuk mereka bisa speak up segala macam. Nah, itu sangat terbantu. Iya, baik. Nah, kita ke Ibu Aida. Kita sudah nyambung lagi. Bu Aida. Iya. Nah, kebetulan pertanyaan terakhir juga sih buat Bu Aida yang dari tadi udah ingin didengar gitu. Ketika Ibu Berta dengan komunitasnya, kemudian Mbak Mariato dengan komunitasnya, dan banyak masyarakat yang memang partisipasinya untuk meningkatkan pengetahuan wanita. Yang paling penting adalah dukungan dari landasan hukumnya, seperti itu. Nah, ini bagaimana wakil rakyat tadi udah dibicarakan oleh Mbak Lena, RUU PPKS yang tak kunjung diresmikan, kan belum dibahas pula gitu kan rasanya. Dan kemudian ada
tentang kesetaraan gender saja yang sudah lebih dulu sebelumnya diusulkan pun tidak kunjung ada. Gimana nih, Ibu? Silakan. Oke, pada dasarnya kan memang peraturan perundang-undangan yang ada itu telah mengakomodasi gender dan juga berbagai upaya pemerintah juga menyiapkan peraturan perundang-undangan yang mencegah terjadinya bias gender, terus juga melindungi perempuan dari tindakan kekerasan, juga pengaturan tentang hak-hak politik perempuan yang lebih luas seperti yang tadi awal saya bilang. Nah, terus juga kesetaraan dan keadilan gender memang sudah dijamin dalam konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Tetapi kan pada kenyataan di lapangannya banyak sekali masih terdapat kekerasan yang terjadi di masyarakat, termasuk juga tadi yang disinggung sama Ibu apa tadi, maaf ya, Ibu Berta. Iya, masuk juga rencana undang-undang TPKS. Oh ya, Mbak Elena. Sebenarnya sudah diresmikan sih menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR RI. Oh ya. Jadi kita harapkan ini kan rancangan ini nanti dibawa ke Presiden. Nah, nanti kita dalam jangka waktu 60 hari Supres itu mudah-mudahan turun. Dan selanjutnya nanti akan diproses sesuai dengan mekanisme undang-undang yang berlaku di DPR. Harapan kita sih itu segera disahkan, dan karena ini memang diperlukan oleh masyarakat sebagai payung hukum yang kuat untuk pelaku si yang melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual dan juga si korban gitu loh. Baik. Aduh, ini sebenarnya nih saya juga nggak tahu, ternyata sudah 52 menit aja nih kita ngobrol. Terima kasih sekali sudah bisa bergabung Ibu Aida Muslimah. Ibu Aida, kita pantau terus ya, Bu. Ibu tolong dikawal gitu. Siap. Iya, baik. Dan Ibu Nurbertayati, terima kasih sekali sudah bergabung. Banyak sekali yang pengetahuan dan wawasan yang sudah kita dengar dari Ibu Nurberta, dan semoga bisa diimplementasikan juga di Kalimantan Selatan. Terima kasih kepada Ibu berdua. Oke, sama-sama. Iya, terima kasih. Ya, baik. Nah, artinya kita lanjut nih. Tadi orang-orang internal, orang terdekat ternyata yang memang kemudian menjadikan timbulnya bias gender ini. Betulkah seperti itu? Kalau kita lihat misalnya ya, kita tahu aja gitu secara sederhana, ini dari tahun ke tahun selalu kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang paling tinggi ranahnya itu adalah pada ranah domestik, pada ranah personal, seperti itu bahasanya, itu ranah personal. Ini berarti adalah orang-orang di sekitar kita yang terdekat, suami, pacar, orang tua, pokoknya yang terdekat dengan kita. Nah, itu gitu kan ya, kenapa lalu kemudian bias gender yang terjadi itu memang lebih banyak terjadi di lingkungan terdekat. Tapi saya ingin menggarisbawahi ini, Mbak, terkait tadi dengan kesempatan yang Mbak Dewi sampaikan itu. Bagaimana kita bisa berlomba ke situ ya. Sebenarnya terkait dengan kesempatan ini ada beberapa hal, tapi saya garisbawahi di sini harus adanya pertama itu kebijakan yang mendukung gitu ya, kebijakan normatif yang mendukung ya, Mbak Atul ya. Misalnya peraturan perundang-undangan tadi seperti disampaikan oleh Bu Aida misalnya. Memang kita menyambut gembira ya, bagus sekali. Dan saya sangat senang sekali, terutama saya pikir juga kawan-kawan pegiat gender juga senang sekali bahwa RUU TPKS sebenarnya sudah disahkan menjadi inisiatif RUU inisiatif DPR RI seperti itu ya. Tapi kan perjalanannya seperti ini. Terus yang ini, yang RUU KKG itu malah masuknya prolegnas 2024. Masih lama sekali gitu kan ya. Sedangkan ini maunya kita RUU KKG ini, kesetaraan dan keadilan gender ini menjadi senjata yang luar biasa kuat untuk mengarus utamakan keadilan gender di lingkungan pemerintahan, misalnya seperti itu secara sempit dulu. Karena yang sekarang ada kan impres aja gitu ya, terkait dengan pengaruh utamaan gender. Nah, tadi adanya kebijakan yang mendukung. Nah, kemudian tadi adanya kemampuan untuk mengakses kesempatan tadi, pintu tadi. Kemampuan untuk mengakses kesempatan ini kan tentu tidak serta-merta terbangun begitu saja. Harus ada pertama, yang saya catat itu adalah kesadaran seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Berta dan Mbak Atul juga. Kesadaran ini pun kan tidak, atau tidak bisa tiba-tiba harus dia dengan pengetahuan. Nah, kemudian kemampuan dia sulit juga gitu kan ya, pengetahuan, dan kemudian yang paling krusial juga adalah dukungan, Mbak. Dukungan tadi kembali lagi dari lingkungan terdekat, keluarga, bagaimana keluarga itu agar tidak
bias dulu terhadap anak-anaknya gitu kan ya. Tidak mengatakan bahwa misalnya ini secara garis kasarnya aja ya, ketika anak perempuan pulang ke rumah, kamu cuci piring dulu gitu kan, terus yang cowoknya biarin aja dia main di luar, misalnya seperti itu. Nah dari situ kan dia sedikit demi sedikit nanti akan terbentuk bahwa saya tidak diperkenalkan untuk melangkah keluar publik nih, ke daerah publik seperti itu. Nah maunya kan kita tidak begitu. Sementara ketika dia sudah memasuki usia dewasa, dia menghadapi kenyataan bahwa dia tidak hanya bisa berkungkung di dalam rumah tangga. Tapi siapa tahu dia menjadi perempuan kepala keluarga, siapa tahu siapa tahu suaminya meninggal, siapa tahu suaminya tidak bisa mencari nafkah, atau suaminya abusive seperti itu kan sulit sekali gitu kan. Jadinya harus siap menjadi seorang laki-laki. Ini lingkungannya, lingkaran setannya luar biasa gitu kan. Ya terakhir dari Mbak Atul yang bisa ditambahkan dari apa yang disampaikan Mbak Lena, apalagi? Ya, jadi apa namanya, intinya sih kita memang harus menolong gitu ya. Jadi saudara-saudara kita ya, perempuan-perempuan yang masih istilahnya itu perlu diberikan penguatan, maka kita harus membersamai mereka sebagai sesama perempuan. Jadi tidak bisa kita bebankan kepada mereka. Jadi tidak bisa kita bebankan persoalan-persoalan tersebut hanya mereka sendiri yang menanggung. Woman support woman. Itu dia maksud saya. Dukungan bersama-sama. Bersama kita bisa. Dengan bersama kita bisa. Itu tagline siapa ya? Lupa. Terima kasih ya. Ini sebenarnya masih asik sekali nih ngomong masalah ya, apalagi sama ibu dokter gitu ya. Luar biasa. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bukan hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada kaum pria yang bisa lebih aware atau lebih peduli lagi terhadap permasalahan ini. Baik, selamat Hari Perempuan Internasional. Maju terus perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.